Dalam kehidupan sehari-hari, vektor sering digunakan dalam teknologi sarana transportasi darat ataupun dalam navigasi. Contohnya yaitu bermain jungkit-jungkit, seseorang yang terjun dari pesawat ataupun arah layang-layang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya nih teman-teman semua? Perkenalkan, saya Sally Widya Anggraini. Hari ini kita akan belajar pelajaran fisika yaitu vektor dan membahas soal-soal yang berkaitan dengan vektor. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Artinya, vektor tidak hanya menunjukkan besaran nilai sesuatu, melainkan juga arah kemana sesuatu tersebut bekerja. Vektor dituliskan dengan notasi khusus agar tidak tertukar dengan besaran skalar. Ada dua cara penulisan notasi vektor, yaitu dengan diberikan tanda panah atau dengan ditebalkan. Nah, bisa dilihat teman-teman, berikut ini adalah rumus-rumus dari vektor. Yuk teman-teman, langsung saja kita masuk ke dalam latihan soal. Soal pertama, besaran-besaran berikut merupakan besaran skalar kecuali A. Kelajuan, B. Jarak, C. Energi, D. Gaya, E. Volume. Jawaban yang benar ialah D. Gaya, karena gaya termasuk ke dalam besaran vektor. Kita lanjut ke dalam soal yang kedua. Dua buah vektor masing-masing besarnya 6 satuan dan 8 satuan. Sudut antara kedua vektor tersebut adalah 90 derajat. Resultan vektornya adalah A 10 satuan, B 14 satuan, C 16 satuan, D 20 satuan, dan E 24 satuan. Nah, pembahasannya diketahui A ialah 6 satuan dan B adalah 8 satuan. A-nya sama dengan 90 derajat. Ditanyanya resultan. Jawab, cara pertama yaitu dengan menentukan resultannya. R sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB dikali cos A. Sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat ditambah 2 dikali 6 dikali 8 dikali cos 90 derajat. Sama dengan akar 36 ditambah 64 ditambah 96 dikali 0, hasilnya adalah akar 100. Akar 100 ialah 10. Nah, cara yang kedua ialah R sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan akar 36 ditambah 64. Hasilnya ialah akar 100 yaitu 10. Jadi jawabannya A 10 satuan. Soal selanjutnya ialah vektor A besarnya 6 satuan dan vektor B besarnya 5 satuan. Bila sudut yang dibentuk oleh vektor A dan B adalah 60 derajat, maka selisih antara kedua vektor adalah A akar 45 satuan, B akar 41 satuan, C akar 31 satuan, D akar 21 satuan, E akar 11 satuan. Pembahasannya diketahui A sama dengan 6, B sama dengan 5, A sama dengan 60 derajat. Ditanya selisih kedua vektor, maka jawabannya ialah R sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 dikali A dikali B dikali cos A. Maka rumusnya akan menjadi negatif ya teman-teman, karena yang ditanya selisih. Maka akar 6 kuadrat ditambah 5 kuadrat dikurang 2 dikali 6 dikali 5 dikali cos A derajat. R sama dengan akar 36 ditambah 25 dikurang 61/2. R sama dengan akar 61 dikurang 30 sama dengan akar 31. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Besar vektor A sama dengan 3 satuan dan besar vektor B sama dengan 4 satuan. Bila besar vektor resultan A ditambah B sama dengan 5 satuan, maka sudut antara vektor A dan B adalah A 30 derajat, B 45 derajat, C 60 derajat, D 73 derajat, E 90 derajat. Pembahasannya diketahui A sama dengan 3 satuan, B 4 satuan, A ditambah B sama dengan 5 satuan. Nah, yang ditanya ialah sudut antara A dan B.
Maka rumusnya R kuadrat sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 dikali F1 dikali F2 dikali cos A. Maka 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 2 dikali 3 dikali 4 dikali cos A. Maka 5 kuadrat sama dengan 25 ditambah 24 dikali cos A. 25 dikurang 25 sama dengan 24 dikali cos A. 24 dikali cos A sama dengan 0. Cos A sama dengan 0 per 24. Cos A sama dengan 0. Nah, cos 0 itu ialah 90 derajat. Jadi jawabannya E, 90 derajat. Soal yang berikutnya ialah kelompok vektor satuan di bawah ini semuanya memiliki sudut apit 90 derajat, kecuali A 3,4 dan 5, B 6, 8, dan 10, C 4, 5, dan 8, D 9, 12, dan 15, E 12, 16, dan 20. Jawaban yang benar ialah B 6, 8, dan 10. Dua buah vektor masing-masing 10 satuan ke kanan dan 5 satuan ke kiri bekerja pada sebuah benda. Supaya benda itu tidak bergerak, maka diperlukan vektor A 10 satuan ke kanan, B 15 satuan ke kiri, C 5 satuan ke kanan, D 5 satuan ke kiri, dan E 0. Jawaban yang benar ialah E 0. Karena A dikali B sama dengan panjang A dikali panjang B dikali cos A. A dikali B sama dengan 10 dikali 5 dikali cos 90. A dikali B sama dengan 0. Perhatikan gambar di bawah ini. Besar komponen vektor dalam arah sumbu min X dan sumbu min Y adalah. Pembahasannya diketahui F1 sama dengan 4 satuan, F2 sama dengan 6 satuan, ditanya F1X sama dengan 4 cos 45 derajat, sama dengan 4 dikali 1/2 akar 2, sama dengan min 2 akar 2. F1Y sama dengan 4 sin 45 derajat, sama dengan 4 dikali 1/2 akar 2, sama dengan 2 akar 2. Nah, kita cari F2X-nya, yaitu F2X sama dengan 6 cos 30 derajat, sama dengan 6 dikali 1/2 akar 3, sama dengan 3 akar 3. F2Y sama dengan 6 sin 30 derajat, sama dengan 6 dikali 1/2 min 3. Fx-nya sama dengan 3 akar 3 ditambah 2 akar 2. Jadi, F2X ditambah F1Y. Nah, Fy sama dengan 3 ditambah 2 akar 2. Jadi jawabannya ialah C. Bagaimana, ternyata mudah kan? Yuk kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Besar vektor A adalah 20 satuan dan membentuk sudut 45 derajat terhadap sumbu X positif. Besar komponen vektor tersebut dalam sumbu X dan sumbu Y adalah. Pembahasannya, A sama dengan 20 satuan, Theta sama dengan 45 derajat, AX sama dengan A cos 45, sama dengan 20 1/2 akar 2 sama dengan 10 akar 2. AY-nya sama dengan A sin 45, sama dengan 20 dikali 1/2 akar 2, AY-nya yaitu 10 akar 2. Jadi jawaban yang tepat ialah yang D. Nah, teman-teman, yuk perhatikan gambar berikut ini. Resultan dari ketiga vektor tersebut adalah. Nah, ini adalah pembahasannya. Jawaban yang benar ialah 10N. Teman-teman, perhatikan lagi ya gambarnya. Dua buah vektor masing-masing F1 sama dengan 15 satuan dan F2 sama dengan 10 satuan mengapit sudut 60 derajat. Tentukan arah resultan kedua vektor. Pembahasannya, langkah pertama tentukan dulu besar resultan vektornya ya teman-teman. R sama dengan akar 15 kuadrat ditambah 10 kuadrat ditambah 2 dikali 15 dikali 10 dikali 0,5. Hasilnya ialah 5 akar 19 satuan. Lalu diperoleh arah resultan sin beta sama dengan F2 per R sin 60 derajat, sama dengan 10 per 5 akar 19 dikali 1/2 akar 3. Hasilnya yaitu 0,397. Jadi jawabannya benar ialah E 23,4. Yuk kita lanjut ke dalam soal selanjutnya.
Dua buah vektor yaitu F1 dan F2 membentuk sudut satu sama lain. Resultan dari dua vektor tersebut membentuk sudut 60 derajat terhadap vektor F2. Bila besar vektor F2 sama dengan 8 satuan, maka besar vektor F1 adalah A 10 satuan, B 6 satuan, C 4 akar 6 satuan, D 2 akar 2 satuan, dan E akar 6 satuan. Jawabannya benar ialah yang D 2 akar 2 satuan. Nah, caranya ialah F2 per sin 45 sama dengan R per sin 75. 8 per 0,5 akar 2 sama dengan R per 0,96. R-nya kita peroleh ialah 8,096 per 0,5 akar 2. Jadi R-nya ialah 10,9 satuan. Nah teman-teman, kita akan membahas soal berikut ini. Sebuah benda berada di atas lantai yang licin. Benda tersebut ditarik oleh sebuah gaya sebesar 20N yang membentuk sudut 60 derajat. Terdapat permukaan lantai. Bila massa benda diabaikan, maka besar gaya yang harus diberikan agar benda tidak terangkat adalah A 20 akar 3N, B 20 akar 2N, C 20N, D 10 akar 3N, dan E 10 akar 2N. Jawabannya ialah 10 akar 3N karena diketahui F sama dengan 20N, theta sama dengan 60 derajat. Ditanya Fi. Jawabannya Fy sama dengan 0, F1 min F sin 60 derajat sama dengan 0. F1 sama dengan F sin 60 derajat sama dengan 20 dikali 1/2 akar 3, yaitu 10 akar 3N. Yuk kita lanjut lagi nih ke soal yang selanjutnya. Perhatikan gambar vektor di samping. Resultan dari dua vektor tersebut adalah A 3 satuan, B 5 satuan, C 8 satuan, D 10 satuan, dan E 11 satuan. Nah teman-teman, jawaban yang benar ialah yang B 5 satuan. Karena FR sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 25. Akar 25 yaitu 5. Diberikan dua buah vektor gaya yang sama besar, masing-masing vektor besarnya adalah 10 Newton seperti gambar berikut. Jika sudut yang terbentuk antara kedua vektor adalah 60 derajat, tentukan resultan kedua vektor. Jawaban yang benar ialah 10 akar 3N. F1 sama dengan 10N, F2 sama dengan 10N. A adalah sudut antara kedua vektor. A yaitu 60 derajat dan R adalah besar resultan kedua vektor. Sehingga R sama dengan akar 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat ditambah 2 dikali 10 dikali 10 cos 60 derajat. Hasilnya ialah akar 300. Akar 300 ialah 10 akar 3. Soal selanjutnya, terdapat vektor A, B, dan C. Besar vektor A 6 satuan dan besar vektor C 5 satuan. Bila A ditambah B sama dengan 2C dan sudut yang dibentuk antara vektor A dan B adalah 90, maka besar vektor B adalah A 4 satuan, B 6 satuan, C 8 satuan, D 10 satuan, dan E 25 satuan. Jawabannya benar ialah 4 satuan. Nah, berikut ini adalah pembahasannya. Diberikan 3 buah vektor. A sama dengan 2i ditambah 3j satuan, B sama dengan 4i ditambah 5j satuan, C sama dengan 6i ditambah 7 satuan. Tentukan besar resultan ketiga vektor dan kemiringan sudut antara resultan dan sumbu X. Jawaban yang tepat ialah 51,34 derajat. Kita lanjut ke contoh soal yang selanjutnya, yaitu dua buah gaya sama besar yaitu 10N membentuk sudut 120 derajat satu sama lain. Selisih kedua vektor tersebut adalah A 0N, B 10N, C 10 akar 2N, D 10 akar 3N, dan E 20N. Pembahasannya ialah rumus selisih dua vektor yang membentuk sudut. R kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2 dikali A dikali B dikali cos A. R kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat dikurang 2 dikali 10 dikali 10 dikali cos 120. Sama dengan 100 ditambah 100 dikurang 200 dikali min 1/2. Jadi sama dengan 100. Akar 100 ialah 10N. Jawaban yang benar ialah yang B.
Nah, kita lanjut lagi nih ke soal yang berikutnya. Ditentukan dua buah vektor yang sama besar yaitu f. Bila perbandingan antara jumlah dan selisih kedua vektor sama dengan akar 3, maka sudut yang dibentuk oleh kedua vektor itu adalah A 30 derajat, B 37 derajat, C 45 derajat, D 60 derajat, dan E 120 derajat. Jawaban yang benar ialah 60 derajat. Karena 2f kuadrat ditambah 2f kuadrat dikali cos theta per 2f kuadrat dikurang 2f kuadrat dikali cos theta sama dengan 3. 2f kuadrat ditambah 2f kuadrat cos theta sama dengan 3 dikali 2f kuadrat dikurang 2f kuadrat cos theta. 2f kuadrat ditambah 2f kuadrat dikali cos theta sama dengan 6f kuadrat dikurang 6f kuadrat dikali cos theta. Nah, hasilnya ialah 8f kuadrat dikali cos theta sama dengan 4f kuadrat. Cos theta ialah 1/2. 1/2 ialah 60 derajat. Soal yang berikutnya ialah kompas yang ada dalam sebuah pesawat terbang menunjukkan arah ke utara. Pesawat itu bergerak dengan kecepatan 240 km per jam. Bila ada angin yang bertiup dengan kecepatan 100 km per jam dari barat ke timur, maka laju pesawat relatif terhadap bumi adalah A 160 meter per sekon, B 160.000 cm per jam, C 340 km per jam, D 260 km per jam, dan E 140 km per jam. Jawaban yang tepat ialah 260 km per jam. Sebuah perahu menyeberangi sungai selebar 180 m dan kecepatan arusnya 4 meter per sekon. Perahu diarahkan menyilang tegak lurus terhadap sungai dengan kecepatan 3 meter per sekon. Setelah tiba di seberang sungai, perahu telah menempuh jarak sejauh A 180 meter, B 240 meter, C 300 meter, D 320 meter, dan E 360 meter. Nah, jawaban yang tepat ialah 300 meter, yaitu yang C. Pada perlombaan tarik tambang, kelompok A menarik ke arah timur dengan gaya 700 N. Kelompok B menarik ke barat dengan gaya 665 N. Kelompok yang menenangi pada perlombaan tarik tambang, kelompok A menarik ke arah timur dengan gaya 700 N. Kelompok B menarik ke barat dengan gaya 665 N. Kelompok yang memenangi perlombaan adalah kelompok A dengan resultan gaya 25 N, B A dengan resultan gaya 35 N, C B dengan resultan gaya 25 N, D B dengan resultan gaya 35 N, dan yang E yaitu B dengan resultan gaya 45 N. Biasanya jika kedua vektor saling berlawanan maka dikurang. R sama dengan A dikurang B. Jadi 700 dikurang 65 yaitu 35 N, yang menang adalah yang A. Nah, ternyata mudah bukan? Kita lanjut lagi nih. Kelompok besaran di bawah ini yang termasuk besaran vektor adalah... Nah, teman-teman, jawaban yang benar ialah yang C, karena besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 50 km per jam membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X positif. Besar komponen vektor kecepatan tersebut pada sumbu X dan sumbu Y berturut-turut adalah... Jawabannya ialah yang C. Pembahasan Vx sama dengan V dikali cos theta sama dengan 50 dikali 1/2 akar 3, yaitu 25 akar 3. Kita cari V-nya, yaitu V sin theta sama dengan 50 dikali 1/2, yaitu 25. Dua buah gaya masing-masing 10N dan 15N membentuk sudut 600. Besar resultan kedua gaya tersebut adalah... Jawaban yang benar ialah yang C. Rumus resultan penjumlahan dua vektor mengapit sudut atau juga dikenal dengan rumus kosinus ABC, yaitu R kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 dikali A dikali B dikali cos A. Hasilnya yaitu 10 kuadrat ditambah 15 kuadrat ditambah 2 dikali 10 dikali 5 dikali cos 60. 100 ditambah 225 ditambah 300 dikali 1/2. Hasilnya 474. Akar 474 ialah 5 akar 19N. Nah, teman-teman, kita masuk ke dalam soal yang terakhir, yaitu perahu saat digunakan di air yang tenang mampu bergerak dengan kecepatan 1,2 meter per sekon. Jika berada di sungai yang memiliki kecepatan arus air sebesar 0,5 meter per sekon dan perahu bergerak searah arus sungai, maka resultan vektor kecepatan perahu sekarang sebesar A 0,6 meter per sekon, B 0,7 meter per sekon, C 1,3 meter per sekon, D 1,7 meter per sekon, dan E 2,4 meter per sekon.
Nah, teman-teman, jawaban yang benar ialah yang D. R sama dengan 1,2 ditambah 0,5 sama dengan 1,7 meter per sekon. Baiklah teman-teman, sekian pembelajaran kita pada kali ini. Wah, vektor sangat bermanfaat ya pada kehidupan kita. Dan ternyata fisika sangat mudah. Asalkan kita rutin berlatih, jangan lupa belajar, dan serta banyak baca bukunya ya.